Kalau Allah sudah bilang jangan berarti diharamkan. Kalau itu dilanggar berarti dosa. Padahal kalau kita itu jujur aja ya ibu-ibu ya. Kalau kita sudah membicarakan kesalahan orang lain disebarin. Itu jarang kok orang itu mohon ampun. Ayo ibu, beneran nggak? Jujur. Kalau udah ngomongin kesalahan orang lain di rumah. Sadar nggak bahwa kita dosa? Pasti nggak sadar. Ya biasa, malah nanti ngerumpi lagi ngomongin masalah itu lagi gitu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Alhamdulillahnya kok lemes. Ngantuk. Ngantuk beneran. Tidur. Bu lapar ya? Ya tinggal makan. Nanti ya setelah acara ya, Bapak pemirsa di rumah juga boleh sambil siapin sarapan buat anak-anak sekolah. Sambil nyetrika, mungkin baju bapaknya belum setrika mau pergi kerja boleh. Ditemani oleh saya Irfan Hakim dan Ustaz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan. Ngomongin soal nyetrika, ibu-ibu yang di sini sih nyetrikanya udah dari tadi malam atau kemarin sore. Iya, baju udah digantung. Udah dipandangin. Udah matching-matchingin sama bros. Udah kita absen ya satu demi satu ya. Yang pertama datang dari Baitur Rahman Tasikmalaya. Kemudian teman-teman dari Al-Falah Kuningan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nih yang bagi-bagi nih. Ini udah belum, ini brosnya itu. Kejadian tadi malam. Ini teman-teman Nurul Huda Bogor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian teman-teman dari Yasina Indramayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan pantun dari saya, boleh nggak Bu? Boleh ya. Mbak-mbak jualan jamu, gendongannya pakai kain. Sibuklah dengan dosamu daripada sibuk dengan aib orang lain. Cakep nggak? Cakep. Tuh benar. Jangan mikirin orang lain si itu mah bla 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 bla. Si ini mah bla 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 bla. Lah, ibunya sendiri bla 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 bla. Itu kadang-kadang lupa ya Bu ya. Kadang-kadang beneran introspeksi buat diri sendiri. Orang lain mau gimana terserah dah. Oh itu gitu jadi pelajaran. Aduh kalau saya gimana ya. Aduh mudah-mudahan tidak seperti itu. Mending diingatkan dengan baik-baik. Mudah-mudahan ada perubahan. Seperti itu Ibu ya. Bukan diomongin, wah diomongin dikasih tahu ke orang-orang mah makin besar nanti. Nah, sekarang temanya adalah sibuk dengan aib orang lain. Kadang-kadang memang sudah tidak terasa dan sudah jadi kebiasaan ya Ustadz ya? iya. Aib orang lain itu menjadi salah satu topik yang menarik untuk dibahas dan dipergunjingkan. Padahal tidak dicari solusinya. Iya. Asik kali ya. Asik. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tema kita bagus, sibuk dengan aib orang lain. Memang kita sendiri walaupun kita itu mengaku muslim, kita itu masih hobi untuk membicarakan kesalahan-kesalahan orang lain. Hobi? Hobi, iya emang hobi ya. Kalau ngomong itu kurang cepet lewat Facebook. Iya kan gitu. Dia bicarakan aib orang lain. Atau orang lain gak aib, dia bicarakan. Itu dosa, itu dosa. Itu dosa, sangat dosa.
Apalagi nanti wujudnya fitnah. Jangan sampai kita seperti itu. Itu harus belajar mulai saat ini, belajar untuk tidak membicarakan keburukan orang lain, walaupun dia buruk ya. Karena masing-masing orang pasti punya aib, pasti punya keburukan. Pasti. Makanya ada doa mudah-mudahan Allah menutup aib kita. Dan nanti ketika di akhirat kita sudah tidak bisa menutupi, jembrengin semuanya ya. Tapi memang itu benar, dalam salah satu hadis diceritakan, kalau kita menutupi aib saudara kita, ya besok kita di akhirat aib kita akan ditutupi, maksudnya dilebur dosanya, diampuni dosanya. Dan yang jelas dalam Quran itu sangat jelas. Wala tajassasu, artinya adalah janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau Allah sudah memerintahkan jangan, ya sudah jangan. Nah kita itu gatal memang mulut kita itu ya. Maunya ngomongin orang lain, mau begini, mau begitu. Nggak usah yang gini. Ini saya lihat ibu-ibu di sini tertib mendengarkan, ya, karena takut wala tajassasu tadi. Ya. Jadi itu jelas. Kemudian dijelaskan juga jangan bergunjing, apalagi kalau sudah dalam suatu majelis pengajian. Dengerin aja ustadznya ceramah, ya. Kalau ngomong sendiri itu sebenarnya memang ya itulah mulut kita nih. Kita harus sadar bahwa mulut kita itu paling nggak bisa berhenti untuk ngomong. Jadi ustadznya jelasin sesuatu, dia bicara. Jadi dia datang ke majelis itu nggak ada manfaatnya nantinya. Jadi harus kita utamakan bahwasanya datang ke majelis itu memang ada unsur manfaatnya, ada unsur hikmahnya. Mudah-mudahan hidayah Allah itu diberikan terus-menerus melalui majelis tersebut, ya. Jadi yang harus kita ketahui adalah jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau Allah sudah bilang jangan berarti diharamkan. Kalau itu dilanggar berarti dosa. Padahal kalau kita itu jujur aja ya ibu-ibu ya. Kalau kita sudah membicarakan kesalahan orang lain disebarin, itu jarang kok orang itu mohon ampun. Ayo ibu, beneran nggak? Jujur. Kalau udah ngomongin kesalahan orang lain di rumah, sadar nggak bahwa kita dosa? Pasti nggak sadar. Ya biasa, malah nanti ngerumpi lagi ngomongin masalah itu lagi gitu. Nah, inilah yang harus kita ketahui bahwasanya kita memang tidak mampu untuk tergoda dengan setan yang ada di dalam diri kita. Ya, setan ngomong. Setan ngomong, setan cari-cari persoalan. Enggak bisa. Ya. Jadi bisa aja setan itu menyusup nggak lewat ngomong dulu, lewat merasa pintar. Kan gitu. Saya melihat Mas Irfan kurang, karena saya deket gini, saya nggak mau lewat Facebook saya jelek-jelekin. Itu sama, itu setan merasa pintar. Ya, sama, itu juga nggak boleh. Jadi kalau memang kita itu mengaku taat, ini mengaku loh ya, dirinya mengaku dirinya sendiri. Ya kita harus lurus lempeng kepada jalan-jalan Allah. Walaupun ada kesalahan pun kecil kalau bisa. Kesalahan kecil itu umpamanya kalau ada ketawa, dia nggak ketawa gitu, boleh, itu kesalahan kecil. Itu kesalahan kecil ya. Tapi nggak boleh disalahin juga. Iya, jadi satu, belajar untuk tidak membicarakan kesalahan orang lain. Tidak membuka aib saudara kita. Itu sama memakan bangkai saudara kita. Itu nggak boleh betul. Seperti itu. Makanya itu diibaratkan seperti itu. Itu dosa. Nah, kadang-kadang suka nggak berasa ibu ya. Lagi makan malam bareng suami. Dari mana mah tadi? Tadi pagi dari Ustadz Danu. Terus gimana? Itu tuh ada tetangga ibu tadi tuh. Wih, handphonenya nggak dimatiin. Udah gitu udah gitu hal itu kecil akhirnya jadi gede ya. Itu lagi ngaji HP bunyi aja gitu. Ngomongnya gitu. Ngomongnya begitu. Iya kan? Emang gak dimatiin? Enggak, pada udah diingetin tuh sama krunya. Bla 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 saat ibu itu ya bla 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 bla. Itu pengalaman. Itu pengalaman. Gak berasa. Ya. Iya. Itu hal-hal kecil seperti itu. Itu hal-hal kecil sebenarnya. Oh, kan bunyi. baru dibilangin. Bunyi lagi. Ya udah deh, mati deh Bu HP-nya ya daripada jadi bahan gunjingan. Ya udah deh. Nanti sebelum ada banyak HP yang muncul lagi, kita istirahat dulu deh Ustadz ya. Yeah. Kasih kesempatan untuk matiin HP-nya Bu ya. Ada kolam situ, cemplungin ke kolam Bu. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu. Sejukan hati. Ibu-ibu Bogor itu
brosnya ada yang jatuh deh kayaknya satu. Ya langsung diperiksa. Ada. Lengkap Ibu, lengkap. Seru ibu-ibu tuh ya. Iya. Supaya kompak ya Bu. Udah lunas brosnya? Udah. Ada yang ngomong belum. Ada yang tadi di base baru ngelunasin. Enggak, didoain aja mudah-mudahan cepat lunas. Oke, buat ibu-ibu yang lain sudah siap belum? Siap? Ustaz sudah siap? Tarik, Mang. Tarik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu maju ke depan.